Informasi lainnya, pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat banjir yang terjadi pada 10 September lalu. Masa pemulihan pasca bencana berlaku selama 3 bulan ke depan dan bisa diperpanjang. Pencabutan status tanggap darurat dilakukan pemerintah kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan BPBD Kota Denpasar. Pemkot Denpasar memberlakukan status transaksi darurat ke pemulihan hingga 17 Desember 2025 atau selama 3 bulan. Langkah berikutnya, pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, serta layanan kesehatan untuk ibu hamil, lansia, dan balita. Arahan dari Bapak Gubernur dan juga kajian dari BMKG dan juga kaji cepat dari BPBD Kota Denpasar, maka status darurat bencana kita rubah menjadi status transisi darurat ke pemulihan yang berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2025 selama 3 bulan. Sementara, Basarnas Bali menghentikan pencarian 1 korban banjir di Denpasar, Made Suwitri. Korban hilang terseret banjir di Pasar Kumbasari, Denpasar pekan lalu. Namun, tim SAR masih mencari 3 korban hilang yang merupakan 1 keluarga di Kabupaten Badung. Operasi pencarian dilaksanakan efektif selama 7 hari. 7 hari pencarian dan apabila ada tanda-tanda penemuan korban, maka operasi dapat dibuka kembali dan tidak menutup kemungkinan pada hari berikutnya terdapat laporan penemuan korban. Tentunya kami tim SAR gabungan siap untuk mengambil aksi untuk melaksanakan evakuasi. Usai ditegur oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait maraknya alih fungsi lahan yang menjadi penyebab banjir besar di Bali, Gubernur Wayan Koster akan melakukan moratorium terhadap pembangunan akomodasi wisata dan fasilitas komersial. Gubernur juga akan menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak memberi izin pembangunan hotel, restoran, dan bahkan perumahan, terutama pada lahan produktif per tahun 2025 ini. Mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. Pengawasannya seperti mulai tahun ini, ya. Udah ada instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali dan setelah penanganan banjir ini kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas wisata lain menggunakan lahan produktif apalagi sawah. Bupati Gianyar Imade Mahayastra akhirnya mengambil sikap terkait bencana alam yang melanda wilayahnya. Diakuinya penyempitan lahan resapan menjadi pemicu utama banjir, terutama di bagian selatan Kabupaten Gianyar. Bahkan, dari 13.000 hektar lahan persawahan, kini diperkirakan hanya tersisa 7.000 hektar yang sisanya sudah dimanfaatkan warga menjadi perumahan hingga akomodasi pariwisata lainnya. Pihaknya akan memperketat perizinan bagi setiap usaha yang dilakukan, dari pariwisata hingga perumahan dengan syarat dan rekomendasi tertentu. Tim Liputan, Kompas TV, Bali.